Berani nggak? Kalau nggak gini aja deh. Kalau masih mental patungan, nggak apa-apa. Undang kawan-kawan lo, ajakin untuk lawan kita. Setidaknya kalian coba dulu, bayawan tangan kosong sama anak kamu sini. Hah, lo kira gua preman jalanan? Sekelas mafia mana ada yang repot-repot? Hah, sama halnya dengan kawan gua di sana. Mereka juga nggak mau repot-repot. Hah? Pasukan apa itu? Kurang ajar. Kampung apa ini? Siapa mereka? Gimana? Pilih yang instan apa sedikit berkeringat? Gua tunggu di gang sebelah. Habis lo. Oke. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari part 10 sekaligus mencoba memprediksi apa yang kemungkinan besar akan terjadi di part 11 dari satu titik menghitam. Seperti biasa, semua yang kita bahas di sini hanyalah analisis dan spekulasi berdasarkan alur cerita yang sudah ada, bukan bocoran resmi. Jadi anggap saja ini sebagai hiburan dan bahan diskusi bersama. Kita mulai dulu dengan rangkuman yang lebih dalam dari part 10. Di awal episode, kita kembali diperlihatkan kondisi Elmon yang masih terus dalam pelarian. Dia dikejar tanpa henti oleh orang-orang bertopeng, dan dari situ kita bisa melihat betapa seriusnya situasi ini. Ini bukan sekadar kejar-kejaran biasa, tapi benar-benar usaha untuk membungkam seseorang yang membawa informasi penting. Bahkan sampai ada kesan bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sebelum Elmon benar-benar tertangkap atau dihabisi. Menariknya, di tengah pelarian itu, Elmon masih sempat menunjukkan sisi santainya, seolah-olah dia mencoba menutupi ketegangan dengan candaan. Tapi justru disitulah kita bisa melihat bahwa tekanan yang dia hadapi sebenarnya sangat besar. Dia sendirian, tidak tahu harus kemana, dan setiap langkahnya penuh risiko. Lalu kita berpindah ke sisi lain cerita, yaitu Pak Sahid. Di part ini, kita benar-benar diperlihatkan bahwa kematiannya hanyalah rekayasa. Dia masih hidup, tapi hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Dia tidak punya kebebasan, tidak bisa muncul ke publik, dan bahkan keberadaannya harus disembunyikan. Yang menarik adalah dialognya, di mana dia mulai menyadari bahwa semua ini tidak akan berlangsung selamanya. Ada kalimat yang menunjukkan bahwa secerdik apapun rencana seseorang, pada akhirnya pasti akan runtuh juga. Ini seperti foreshadowing bahwa sistem yang dibangun oleh Alex dan kelompoknya suatu saat akan hancur. Kemudian kita melihat interaksi antara Bu Lurah dan pihak yang mengontrol situasi. Di sini terlihat jelas bahwa apa yang terjadi di kampung ini bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah perusakan yang dibungkus dengan alasan pembangunan. Dan yang lebih menyakitkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Di tengah situasi yang gelap itu, Lurah Wena masih menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dia membantu seorang pria tua untuk mendapatkan pekerjaan, meskipun kondisi proyek tidak memungkinkan. Ini bukan sekadar tindakan kecil, tapi simbol bahwa Wena masih punya hati nurani. Dia mungkin terjebak dalam permainan besar, tapi dia belum sepenuhnya kehilangan dirinya. Namun di sisi lain, kita juga melihat bahwa Wena tetap menjalankan perintah. Ini yang membuat karakternya semakin kompleks. Dia seperti berjalan di dua dunia, satu sebagai pemimpin yang ingin melindungi rakyatnya, dan satu lagi sebagai orang yang dipaksa mengikuti sistem yang salah. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan karakter Tato. Di part ini, Tato bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Dari percakapan mereka, kita bisa melihat bahwa Tato dulunya punya kesempatan untuk keluar dari dunia hitam, tapi dia memilih tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa Tato bukan sekadar karakter antagonis biasa. Dia punya konflik batin. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah, tapi dia merasa disitulah tempatnya sekarang.
Bahkan ketika ditawari untuk kembali ke kehidupan normal, dia menolak. Ini membuka kemungkinan besar bahwa di masa depan, Tato bisa mengalami perubahan besar, entah itu menjadi pengkhianat atau justru menjadi penolong. Lalu kita sampai ke bagian yang paling panas di part 10, yaitu saat kelompok utama mulai mengambil tindakan langsung. Mereka tidak lagi hanya mengamati dan menyelidiki, tapi mulai memancing konflik dengan anak buah Alex. Mereka bahkan secara terang-terangan menantang untuk bertarung tanpa senjata. Ini bukan sekadar aksi nekat, tapi strategi. Mereka ingin menguji kekuatan lawan, sekaligus menunjukkan bahwa warga kampung bukanlah orang lemah. Dari sini kita bisa melihat bahwa cerita sudah mulai bergeser dari fase misteri ke fase konfrontasi. Sekarang kita masuk ke bagian prediksi untuk part 11. Kemungkinan pertama, Elmond akan menjadi pusat dari semua kejadian. Dia adalah satu-satunya yang punya bukti nyata dari dalam markas Alex. Jika dia berhasil kembali dan bertemu dengan timnya, maka besar kemungkinan part 11 akan menjadi awal dari terbongkarnya semua rahasia. Kita mungkin akan melihat adegan di mana Elmond menjelaskan apa yang dia lihat, siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya, dan bagaimana sistem itu bekerja. Ini bisa menjadi titik balik besar dalam cerita. Tapi di sisi lain, ada kemungkinan yang lebih gelap. Jika Elmond tertangkap sebelum sempat berbicara, maka semua harapan bisa runtuh. Dia bisa disiksa, dipaksa bicara, atau bahkan dihilangkan. Dan ini akan membuat kelompok utama kehilangan satu-satunya sumber informasi mereka. Kemungkinan kedua, konflik antara warga dan anak buah Alex akan benar-benar pecah. Tantangan sudah diberikan di part 10, dan biasanya dalam alur seperti ini, tantangan tidak akan dibiarkan begitu saja. Di part 11, kita bisa saja melihat pertarungan 1 lawan 1, atau bahkan perkelahian massal. Ini akan menjadi momen di mana kekuatan masing-masing pihak benar-benar diuji. Kemungkinan ketiga, Tato akan mulai menunjukkan sisi aslinya. Tekanan dari masa lalu dan situasi sekarang bisa membuatnya goyah. Dia mungkin mulai mempertanyakan pilihannya, apalagi setelah melihat dampak dari apa yang dia lakukan. Jika Tato memutuskan untuk berbalik, itu akan menjadi salah satu twist terbesar dalam cerita. Tapi jika dia tetap setia, maka dia akan menjadi ancaman yang sangat berbahaya karena dia tahu banyak hal dari kedua sisi. Kemungkinan keempat, Lurah Wena akan dipaksa mengambil keputusan besar. Tekanan terhadap keluarganya tidak bisa terus diabaikan. Di part 11, dia mungkin akan dipaksa memilih antara menyelamatkan keluarganya atau menyelamatkan kampungnya. Ini bisa menjadi momen emosional yang kuat, karena apapun pilihannya, pasti ada konsekuensi besar. Kemungkinan kelima, kita akan mulai melihat sosok yang lebih besar dari Alex. Dari beberapa petunjuk, jelas bahwa Alex bukanlah pemimpin tertinggi. Ada seseorang di atasnya yang mengendalikan semuanya. Part 11 bisa mulai membuka siapa orang ini, atau setidaknya memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang keberadaannya. Kemungkinan terakhir, cerita akan masuk ke fase yang jauh lebih gelap. Dengan semua konflik yang mulai terbuka, tidak menutup kemungkinan akan ada karakter yang menjadi korban. Ini bisa menjadi titik di mana cerita berubah drastis. Kesimpulannya, part 11 berpotensi menjadi episode yang sangat penting. Banyak hal yang sudah dipersiapkan sejak awal, dan sekarang mulai menuju puncaknya. Sekali lagi, semua yang kita bahas di video ini hanyalah prediksi dan analisis. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan yang kita bayangkan. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian siapa yang akan berubah duluan,
Tato atau Wena? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.